Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Jabudin dari kelas IATC. Saya akan menjelaskan sedikit tentang kandungan surat An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradi minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jangan kamu memakan harta-harta saudaramu dengan cara yang batil, kecuali harta itu diperoleh dengan jalan dagang yang ada saling kerelaan dari antara kamu. Dan jangan kamu membunuh diri kamu, karena sungguhnya Allah Maha Pengasih kepadamu. Berkenaan dengan asbabul nuzulnya, Sayyid Qutb menyebutkan tidak bisa dipastikan secara tegas kapan ayat tersebut diturunkan, apakah sudah atau sebelum pengharaman riba. Jika turun sebelum pengharaman riba, maka ayat ini berfungsi sebagai peringatan awal tentang pelarangan riba. Jika turun setelah pengharaman riba, maka ayat ini berfungsi sebagai penjelasan terhadap sebagai salah satu larangan mengambil harta manusia secara batil. Surat An-Nisa ayat 29 tersebut merupakan larangan tegas mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan batil. Memakan harta sendiri dengan jalan batil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara batil ada berbagai caranya, seperti pendapat sudi, memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, menganiaya. Tersebut juga dalam jalan yang batil ini segala jual beli yang dilarang syara. Wahab Az-Zuhaili menafsirkan ayat tersebut dengan kalimat janganlah kalian mengambil harta orang lain dengan cara haram dalam jual beli. Jangan pula dengan riba, judi, merampas, dan penipuan. Akan tetapi dibolehkan bagi kalian untuk mengambil harta milik selainmu dengan cara dagang yang lahir dari keridhoan dan keikhlasan hati antara dua pihak dan dalam koridor syari'. Tijarah adalah usaha memperoleh untung lewat jual beli. Tarodi atau saling rela adalah kesepakatan yang sama-sama muncul antar kedua pihak pelaku transaksi jual beli tanpa ada unsur penipuan. Al-Maroghi menjelaskan makna kata al-batil dalam ayat tersebut berasal dari kata-kata al-batlu dan butlan yang bermakna sia-sia dan kerugian. Sedangkan menurut syarak adalah mengambil harta tanpa imbalan yang benar dan layak serta tidak ada keridhaan dari pihak yang diambil, atau menghabiskan harta dengan cara yang tidak benar dan tidak bermanfaat. Termasuk kategori al-batil mengundi nasib, al-washi, kita, riba, dan wabn. Begitu juga menghabiskan harta pada tempat yang haram dan menghabiskannya pada tempat yang tidak bisa diterima oleh logika sehat. Menurut Al-Bikai, al-batil berarti segala sesuatu yang dari berbagai seginya tidak diperkenankan Allah, baik aspek esensinya atau sifatnya. Sedangkan Ar-Razi membaginya ke dalam dua makna. Pertama, sungguhnya segala sesuatu yang tidak dihalalkan oleh hukum syara'. Kedua, mengambil sesuatu milik orang lain tanpa pengganti. Baidawi memberikan penafsiran mengenai surat An-Nisa ayat 29, yaitu mendapatkan harta yang tidak diperboleh syariat seperti ghosab, riba, dan lotre. Al-Lusi menafsirkan harta batil tersebut yang didapatkan dengan unsur menzolimi atau dengan riba dan lotre. Al-Tabari menjelaskan bahwa makna memakan harta dengan batil dalam surat An-Nisa tersebut yaitu janganlah di antara kalian memakan harta orang lain dengan jalan yang diharamkan seperti riba, lotre, dan sebagainya dari harta yang diharamkan Allah daripadanya. Sedangkan Ibnu Abdul As-Salam menafsirkan dengan cara lotre, riba, ghosab, dan zalim atau akad yang rusak.
Dari beberapa definisi batil yang dijelaskan oleh para mufasir di atas baik oleh Wahab Az-Zuhaili, Al-Maghri dan lain-lainnya terhadap penafsiran ayat An-Nisa 29 tidak menunjukkan perbedaan signifikan. Contoh definisi yang diberikan oleh Wahab Az-Zuhaili lebih pada menunjukkan cara memperoleh harta, sedangkan definisi yang diberikan oleh Al-Maghri fokus pada cara menggunakan, yang kesemuanya menyebutkan bahwa perilaku memakan harta secara batil ialah perilaku yang mendatangkan kezaliman bagi orang lain, di antaranya dalam bentuk riba, lotre, gosok, khianat, dan sebagainya. Dikaji dari munasabah dengan ayat sebelumnya, tidak ada kaitannya, namun Ibnu Asyur berpandangan bahwa terdapat pada ayat-ayat sebelumnya yang berkenaan dengan hukum-hukum waris, nikah, dan mengandung beberapa perintah untuk menunaikan harta kepada yang berhak. Mungkin cukup sekian penjelasan surat Nisa ayat 29. Apabila ada yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.